Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jamaah Masjidul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hingga kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali nikmat untuk sama-sama duduk di majelis ilmu dalam rangka baca ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan transaksi jual beli, dengan kita membaca beberapa ayat ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan berbagai banyak faedah serta jawaban tentang transaksi yang kita lakukan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai teladan serta manusia yang memberikan petunjuk untuk umat di akhir zaman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hakim, menjadi penentu di setiap permasalahan dari mulai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada akhir dunia ini. Tidak ada satupun yang tersisa dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Berarti tidak ada satupun permasalahan baik yang terjadi di masa yang lalu atau masa sekarang atau di masa yang akan datang. Mungkin teknologi akan lebih canggih dan transaksi yang terjadi juga akan lebih kompleks. Semuanya akan terjawab ketika kita mau kembali kepada Al-Quran dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas akan transaksi yang terjadi kemudian berkaitan dengan taqabud, berkaitan dengan serah terima. Satu pembahasan yang agak ringkas yaitu tentang pembahasan murabahah. Sebenarnya bahasa murabahah ini tidak terlalu sulit, hanya perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah
di zaman kita yang mempersulit persyaratan dan juga ternyata di dalamnya ada beberapa koreksi yang telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pernah beberapa kali datang ke salah satu perbankan yang syariah dan sudah di ACC, namun qadarullah karena sudah merger ya, beberapa dari bank syariah merger menjadi satu bank, itu agak sulit kembali jamaah sekalian untuk memberikan masukan-masukan. Teringat perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, kalau seandainya perbankan syariah belum 100% menggunakan skema atau transaksi syariah, maka jangan ditinggalkan. Kita terus support, dan kalau misalnya ada jalan atau kesempatan untuk memberikan masukan, itu harus diusahakan. Karena adanya bank syariah atau perbankan syariah tentu lebih baik daripada perbankan konvensional yang di dalamnya riba benar-benar sangat menguasai. Perlu adanya masukan, kemudian perlu adanya diskusi, dan mudah-mudahan beberapa asatidzah sudah mengajukan ya, atau memberikan masukan, dan juga ada beberapa platform serta aplikasi yang berusaha ke arah pembiayaan atau pelayanan keuangan secara syariah. Di antaranya yang usung ketika kemarin ada pameran lupa, yang di Jakarta ada aplikasi hijrah katanya. Itu bagian pengelola bagian yang mengecek dewan syariahnya ya, itu dari asatidzah, alhamdulillah. Tapi memang perlu ada penyempurnaan aplikasi, namun sudah ke arah situ. Adapun yang sudah besar, maka jangan juga ditinggalkan, karena kita harus saling memberikan masukan, memberikan nasihat. Sebagaimana kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Selama ada keinginan, selama ada niat untuk memperbaiki perbankan syariah di Indonesia, maka kita harus dukung, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan kepada mereka, agar jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama Islam serta masyarakat kita Allah Subhanahu wa taala berkahi. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Ustaz Rwandi hafizallahu taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berkahi transaksi yang benar-benar berusaha sesuai dengan syariah. Beliau menyebutkan salah satu bukti Bank Ar-Rajih di Arab Saudi, yang alhamdulillah dewan syariahnya di sana adalah para ulama yang benar-benar menguasai tentang perbankan serta transaksi yang berkembang di zaman sekarang. Kata beliau, aset yang dimiliki oleh Bank Rojihi itu sama BUMN negara kita sangat jauh perbedaan. Kalau digabungkan, kata Ustaz Herwan, asetnya BUMN dengan aset Bank Rojihi saja, itu
kalah jauh. Padahal kata beliau hafizallahu taala, setahu beliau tidak ada satupun transaksi di bank rojihi yang bersinggungan dengan riba. Kata beliau ini bukti bahwasanya ketika seseorang atau sebuah masyarakat, komunitas berusaha untuk kembali kepada syariat, Allah Subhanahu wa taala berkahi. Allah Subhanahu wa taala berikan dari dunia ini dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Tetapi terkadang kita tidak yakin ya Allah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, atau kita terlampau lebih melihat sesuatu dari hasil yang ingin diraih dengan mudah atau dengan sedikit usaha. Makanya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memiliki niat ya, untuk kembali kepada syariat dalam setiap transaksi yang kita lakukan, hingga Allah Subhanahu wa taala berkahi transaksi kita. Merubah syariah itu sudah kita sebutkan untuk diingat ya. Transaksi merubah yang diperbolehkan disebutkan di sini oleh Al-Ustaz Hafizallahu taala adalah tiga hal yang perlu dicatat ya. Yang pertama, ketika ada nasabah, maka bank tidak berhak untuk memaksa nasabah membeli dari apa yang telah dibeli oleh bank atau perbankan. Hanya bersifat janji. Karena kalau sudah mengikat, perbankan akan terkena hadis dan tabi malaysia ini. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau beli. Bagaimana dia bisa memaksa seseorang untuk membeli atau menganjurkan untuk membeli sedangkan dia tidak memiliki barang? Maka di sini sifatnya janji. Ketika barang sudah dibeli oleh bank dan sudah pindah ke bank atau sudah taqabud, sudah serah terima, maka tidak boleh perbankan atau lembaga keuangan syariah memaksa si nasabah untuk membeli. Yang kedua, barang tidak boleh dijual ke nasabah kecuali sudah taqabud, sudah terjadi serah terima dari penjual pertama. Kalau belum terjadi, maka Nabi SAW melarangnya. Mabita atau aman fala yabi'hu hatta yaqbidah. Nah, siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali kecuali dia sudah menerima dari penjual pertamanya. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am. Kata Abdullah bin Abbas, dan aku menganggap bahwa segala sesuatu yang diperjualbelikan hukumnya sama dengan makanan. Selama belum serah terima atau belum berpindah ke sang penjual kedua ya, maka tidak boleh dia menjualkan. Tidak boleh dia menjualkan sampai barang itu pindah. Baru si penjual ini boleh menjualkan, dan penjual yang kedua ini boleh menjualkan barang kepada pembeli yang lain. Kemudian yang ketiga yang harus diketahui, barang yang dijual harus sesuatu yang disifati, bukan yang ditunjuk. Sama seperti pembahasan baik salam, menjualkan barang yang belum dia miliki tapi dengan sifat. Bank syariah hanya berkomitmen mengadakan barang dengan sifat yang telah disebutkan oleh nasabah, bukan nasabah menunjuk salah satu dari barang yang dia ingin beli.
Walaupun kata Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, Al-Imam Syafi'i masih membolehkan, tapi dengan syarat yang pertama tadi, yaitu tidak boleh memaksa si nasabah untuk membeli barang tersebut. Tapi pada asalnya Allah Ta'ala alam, nasabah menyebutkan sifat saja. Anak mau beli mobil mereknya ini, terus spesifikasinya ini, tanpa dia menunjuk mobil yang ada di sana showroom atau di tempat penjualan rumah misalnya, atau mobil atau motor. Jadi dia nasabah hanya menyebutkan si sifat, dan bank itu akan berkomitmen untuk menghadirkan barang tersebut, tentunya setelah apa? Setelah bank membeli, kemudian sudah serah terima bank dengan penjual pertama. Itu 3 hal yang harus diperhatikan agar murabahah itu menjadi boleh dan menjadi halal insyaallah ta'ala. Baik, kita masuk kepada hak khiyar. Hafsa mungkin bisa dibaca fadhal. Halaman 113 yang di Masjid Jamaah yang bawa kitab bisa dibuka halaman 113. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala membawa menjaga beliau akhir. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ta'ala. Secara bahasa diambil dari kata ikhtiar, artinya memilih. Ada istilah dalam buku ensiklopedik disebutkan ikhtiar hak pelaku akad untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad disebabkan alasan syar'i atau karena ada kesepakatan akad. Ikhtiar dalam akad jual beli dan hak pelaku akad untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Cukup dulu. Dalam pembahasan kali ini, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hak khiyar adalah pembahasan dalam sebuah bab fikih di dalam kitab muamalah atau kitab buyur. Ini berkaitan dengan kesukarelaan, keridhaan antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Khiyar secara bahasa diambil dari kata ikhtiyar yang artinya memilih. Dalam sisi bahasa makna khiyar artinya memilih. Secara istilah sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala menukil dari kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah. Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah ini ya mas sekalian menjadi salah satu rujukan ya di berbagai belahan dunia, karena yang membuat tidak hanya satu orang tapi beberapa ulama mengumpulkan tentang ensiklopedi di dalam bab fikih. Ini dicetak di Kuwait. Berdasarkan cetakan terakhir itu seingat ana 40 jilid. 40 jilid. Dalam al-mawsu' al-fiqhiyah, makna dari khiyar yang berlaku atau yang berkaitan dengan fikih muamalah adalah hakul aqid fi fasil aqdi aw imdaihi li dhuhuri musawwiqin syar'in aw bi muqtada ittifaqin aqdi. Khiyar dalam istilah syariat hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Jadi untuk membatalkan akad antara pembeli dan penjual atau akad tersebut dilanjutkan, yang membuat konsekuensi barang diterima oleh pembeli atau sudah di tangan pembeli dan uang di tangan penjual disebabkan alasan yang syar'i.
ketika dia membatalkan akad, maka di dalam syariat kita diperbolehkan, tapi dengan alasan yang syar'i dan nanti akan disebutkan. Atau karena kesepakatan ketika akad, yaitu khiyar syar', nanti akan disebutkan ketika dalam akad ada kesepakatan saya membeli barang ini dengan syarat tunggu 3 hari. Kalau tidak ada apa-apa atau sesuatu yang membuat barang ini cacat, misalnya saya akan melanjutkan transaksi atau saya akan menerima barang ini. Atau si penjual mengatakan kepada pembeli, saya beri waktu 1 minggu kepada engkau wahai pembeli untuk melihat barang ini. Kalau cocok silahkan ambil, kalau tidak silahkan kembalikan kepada saya. Itu tentang khiyar, yaitu anda ulang sekali lagi, hak pelaku akad untuk membatalkan akad. Ini diperbolehkan dari sisi penjual ataupun pembeli, terserah siapa yang mau melakukannya, atau melanjutkan akad tersebut disebabkan alasan yang syar'i, atau karena ada kesepakatan saat akad terjadi. Secara ringkas dalam fikih sunnah ini kalangan Syekh Said Sabiq rahimahullah taala, salah seorang ulama Mesir yang membuat sebuah kitab fikih yang beliau berusaha intisarikan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meringkas bahwa makna khiyar adalah hak pelaku akad, yaitu dari pembeli ataupun penjual, semuanya memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Itu secara ringkas. Nah, fadal ya Hafsah, lanjut. Nah, khiyar mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam fikih jual beli. Mengingat hak khiyar termasuk bagian penting dalam transaksi jual beli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki khiyar selama tidak berpisah. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam bab tersendiri? Karena hak khiyar atau bab khiyar ini sangat penting dalam sebuah transaksi. Apalagi Nabi SAW bersabda, dan kita pernah membaca hadis ini, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kata Nabi SAW, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama tidak berpisah. Jadi penjual dan pembeli berhak membatalkan akad yang terjadi atau melanjutkannya selama tidak berpisah. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, lanjut. Catatan tentang khiyar. Sebelum membahas macam-macam hak khiyar, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. 1. Bedakan antara akad dan pelengkap akad. Khiyar adalah pelengkap akad dan bukan akad. Kita tidak menyebut akad khiyar, namun kita sebut hak khiyar, karena statusnya hak bagi pelaku akad, boleh saja bagi pemilik hak khiyar untuk tidak mengambilnya dalam arti merela. Misalnya setelah pembeli menerima barang, ternyata ada cacat di barang itu, dia memiliki hak untuk mengembalikan barang itu ke penjual dengan hak khiyar aib. Dia berhak untuk merelakannya dengan tidak bisa ganti rugi dan tidak dikembalikan. Nah, yang pertama adalah pencatatan ya tentang khiyar yang perlu kita ketahui jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam bab. Catatan yang pertama, kita harus bisa membedakan antara akad dan pelengkap akad. Khiyar ini adalah pelengkap akad, bukan akad. Jadi khiyar ini adalah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli, tidak berkaitan langsung dengan akad itu sendiri. Contohnya,
setelah pembeli menerima barang ternyata ada cacat di barang itu, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang ke penjual dengan hak khiyar aib, nanti akan dijelaskan. Meskipun dia juga berhak, kalau seandainya pembeli mengatakan, nah ini aibnya tidak terlalu berpengaruh dengan keinginan saya memiliki barang tersebut, dia merelakannya dan tidak meminta rugi, dan tidak juga dia ingin mengembalikan kepada penjual, maka itu dipersilahkan. Dan akad itu sudah selesai karena itu berkaitan dengan hak, bukan berkaitan dengan akad itu sendiri. Nah, lanjut. Dua, ada jika akad sudah dilakukan maka mengikat kedua pihak sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali karena ada alasan tertentu. Karena itu setiap hak khiyar harus ada alasan atau sebab. Secara umum ada dua sebab untuk keberadaan hak khiyar. A. Sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti membatalkan akad karena masih di majelis akad, atau adanya aib atau cacat barang, atau karena sebab ibadah atau robek. B. Khiyar karena adanya kesepakatan pelaku akad, seperti hak khiyar syarat. Nah, yang kedua catatan yang harus kita ketahui dalam bab khiyar, pada asalnya jamaah sekalian, ketika kita melakukan transaksi entah penjual atau pembeli, maka akad tersebut sudah mengikat, atau yang kita pernah sampaikan itu akad lazim. Pembeli dan penjual tidak boleh mengembalikan konsekuensi mereka. Kalau pembeli berarti sudah memiliki barang, penjual sudah mendapatkan uang. Tidak boleh mengembalikan kecuali dengan sebab syar'i. Kalau tidak ada sebabnya, maka tidak wajib pembeli atau penjual membatalkan akad. Ini pada asal. Dan sebab di sini disebutkan sebagaimana tadi di dalam istilah ya, yang diizinkan oleh syariat seperti membatalkan akad karena masih berada di dalam satu majlis, atau karena khiyar sudah disepakati sebelumnya ketika akad. Hanya dua hal yang diperbolehkan ketika khiyar tersebut berjalan, yaitu khiyar disebabkan karena diizinkan oleh syariat, dan ini sebabnya nanti disebutkan lebih banyak ya. Nah, di dalam sebab ini ada beberapa jenis. Atau yang kedua, khiyar ini sudah disepakati sebelumnya antara sang pembeli dan penjual. Selain dari kedua sebab ini jamaah sekalian, maka pada asalnya tidak boleh pembeli itu protes kepada penjual atau sebaliknya, penjual protes kepada pembeli karena akad sudah terjadi. Nah, lanjut ketiga. Dia hanya berlaku untuk akad yang lazim, mengikat kedua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, atau akad semacamnya. Sementara untuk akad yang jaiz atau akad yang sifatnya searah, seperti pinjaman pinjam atau hutang, tidak berlaku hak khiyar karena bisa dibatalkan secara pihak. Ibnu Hubairah, ulama Hambali yang wafat tahun 560 Hijriah, mengatakan ulama sepakat bahwa khiyar majlis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim atau mengikat, seperti syirkah, wakalah atau mudharrah. Khilaful a'imah di Ibnu Hubairah. Nah, yang ketiga perlu diperhatikan, khiyar hanya berlaku pada akad yang lazim, seperti jual beli atau sewa menyewa yang mengikat kedua belah pihak. Adapun akad yang jaiz, akad yang tidak memiliki kelaziman dari kedua belah pihak, sifatnya mengikat, maka khiyar ini tidak berlaku karena bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Misalnya si A ingin memberikan hadiah kepada si B, misalnya motor, tapi memberikannya di hari, misalnya sekarang hari Senin ya masuknya,
itu di hari Selasa misalnya, maka ketika di hari Selasa si A ini membatalkan, ana nggak jadi memberikan kepada antum sebuah motor. Di sini tidak ada khiyar jamaah, karena membeli merupakan akad yang jaiz, boleh membatalkan salah satu pihak tanpa diridhoi oleh pihak yang lain. Paham di sini? Karena kalau membeli terserah si pembeli mau memberikan atau tidak, benar jamaah. Berbeda kalau akad lazim itu berlaku khiyar karena kedua-duanya telah melakukan sebuah akad yang mengikat, yang tidak boleh akad tersebut dibatalkan kecuali dengan hak khiyar. Paham di sini? Tapi yang keempat adalah pembatalan ada dua macam, pembatalan karena sebab dan pembatalan tanpa sebab. Pembatalan karena sebab diatur dalam hak khiyar, baik sebab yang ditetapkan syariat maupun sebab yang disepakati pelaku akad. Pembatalan melalui hak khiyar wajib diterima, sedangkan pembatalan tanpa sebab tidak wajib ada, namun sifatnya dianjurkan dalam rangka membantu kaum muslimin. Pembatalan tanpa sebab disebut dengan iqalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar penjual menerima iqalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allahu aswatahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Nah, yang keempat, pembatalan ada dua macam dalam transaksi. Pembatalan karena sebab dan pembatalan tanpa sebab. Pembatalan dengan sebab itu dinamakan hak khiyar. Dan di sini wajib terjadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk berlaku hak khiyar di dalam transaksi jual beli. Bagaimana dengan tanpa sebab? Maka ketika pembatalan tanpa sebab tidak wajib antara salah satu dari pelaku transaksi melakukannya. Namun dianjurkan karena ada keutamaan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Iqalah adalah pembatalan yang dilakukan oleh pelaku transaksi antara penjual atau pembeli yang tidak memiliki sebab di dalamnya. Nah, ulang sekali lagi, pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pelaku transaksi tanpa sebab itu dinamakan iqalah. Dan iqalah ini hanya sifatnya dianjurkan, tidak wajib. Kalau pembeli atau penjual tidak mau menerima iqalah, maka dipersilakan. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan dalam hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham di sini jemaah? Namanya iqalah itu istilah dalam bab khiyar, yaitu pembatalan transaksi yang dilakukan antara salah satu pihak, penjual atau pembeli, tanpa sebab syar'i, Nah, yang kelima, betul. Yang kelima, hak khiyar merupakan perlindungan terhadap konsumen dan penjual. Berada hak khiyar dalam Islam menunjukkan bagaimana Islam memberikan regulasi terhadap setiap pelaku akad, sehingga setiap penjual dan pembeli melakukan akad benar-benar atas secara pribadi dan tidak ada kesalahan di belakang hari, sehingga bisa dipastikan jual beli benar-benar saling ridho. Dan ini bagian dari perlindungan terhadap konsumen yang diadakan dalam Islam. Nah, perhatikan yang kelima, hak khiyar ini merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen dan penjual atau pembeli dan penjual, yang menunjukkan tentang indahnya syariat kita.
Sebagaimana disebutkan oleh Dr. Yusuf As-Subaili hafizallahu taala, hak khiyar menunjukkan bagaimana syariat Islam memberikan regulasi terhadap hak setiap pelaku akad. Sehingga ketika penjual dan pembeli melakukan akad benar-benar atas kerelaan, bukan paksaan atau ketidakenakan, hingga tidak ada penyesalan di hari-hari yang akan datang, sehingga dipastikan jual beli yang terjadi benar-benar saling ridho. Dan ini juga merupakan bagian dari perlindungan syariat Islam terhadap konsumen yang dianjurkan di dalam Islam. Ini merupakan juga bentuk indahnya agama kita ya. Adanya hak khiyar di dalam sebuah transaksi bagi penjual ataupun pembeli. Berbeda kalau seandainya yang terjadi adalah transaksi yang dilakukan oleh orang-orang barat yang lebih mementingkan keuntungan duniawi. Sebagaimana jemaah ketika antum baca di sebuah supermarket misalnya, barang yang sudah dibeli tidak boleh kembali, padahal masih ada di majelis misalnya. Itu merupakan sebuah aturan yang membuat pembeli tidak bisa lagi mengembalikan atau membatalkan transaksi. Taib, yang keenam. Adanya hak khiyar merupakan turunan dari adanya akad. Artinya jika tidak ada akad maka tidak ada hak khiyar. Sehingga jika belum melakukan akad maka penjual maupun pembeli tidak memiliki hak khiyar. Contoh kasus, jika penjual barang lalu melakukan akad dengan pembeli, maka tidak ada ikatan apapun karena orang belum memiliki barang tidak bisa melakukan akad. Karena itu setelah penjual memiliki barang tersebut, akad harus diulang dan calon konsumen berhak memiliki hak khiyar. Jika disimak keterangan Imam Syafi'i di bab tentang mengubah syariat. Nah, hak khiyar yang keenam merupakan turunan dari adanya akad. Kalau belum terjadi akad maka khiyar belum bisa dilakukan atau akad tersebut hak tersebut belum terjadi. Selama belum ada akad maka hak khiyar belum bisa direalisasikan. Kalau sudah akad baru di situ ada yang namanya hak khiyar. Dan nanti akan disebutkan ada beberapa macam khiyar di dalam transaksi. Contoh kasus, jika penjual belum memiliki barang lalu melakukan akad dengan pembeli, maka tidak ada ikatan apapun. Karena orang yang belum memiliki barang tidak bisa melakukan akad. Ini berkaitan lagi dengan praktek murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah yang berkembang di zaman sekarang. Selama bank atau lembaga keuangan belum memiliki barang, maka dia tidak boleh mengikat, tidak boleh memaksa untuk melakukan transaksi misalnya pembelian atau penjualan, karena pada asalnya dia belum melakukan akad. Bagaimana dia bisa mengaktifkan hak khiyar sedangkan akad saja belum terjadi. Nah, yang ketujuh, betul. Ketujuh, lanjutan di poin ke-6. Selama masih ada hak khiyar berarti akad masih menggantung dan belum selesai sehingga belum terjadi perpindahan hak milik. Nah, ini penting ya. Melangkah yang selanjutnya yaitu poin yang ketujuh. Selama berada dalam hak khiyar maka akad masih menggantung dan belum selesai, sehingga perpindahan hak milik itu benar-benar belum terjadi. Karena
kedua belah pihak masih berada dalam pertimbangan. Konsekuensinya apa? Di sini disebutkan oleh Ustaz Hafizallahu taala dengan sebuah kasus. Fadhil. Kasus 11 hasil pom bensin. Dia menjual pom bensin. Datang si B tertarik untuk membelinya dan dia memberi DP nilai 10 juta. Dia memberi batas perikatan selama 3 bulan. Harga yang disepakati 2 miliar. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus dan dia berhak membuka penawaran keluar. Selama 3 bulan berjalan, pom bensin ini tetap menghasilkan. Milik siapakah hasilnya? Jawab, hasil dari pom bensin adalah hak pemilik pom. Siapa pemilik pom bensin? Pada asalnya pom itu milik A dan hak milik itu bisa pindah menjadi milik B jika sudah terjadi akad. Dari keterangan di atas, akad sudah terjadi, terbukti dengan adanya hak khiyar, yaitu adanya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama rentang 3 bulan. Hanya saja akad ini masih tergantung, maka menggantungnya selama 3 bulan. Sehingga selama masa khiyar ini akad belum selesai dan pom bensin masih menjadi milik A. Kesimpulannya hasilnya milik A. Nah, Ustaz Hafizallahu taala menyebutkan sebuah kasus si A menjual pom bensin. Kemudian si B tertarik untuk membelinya. Namun si B hanya memberi DP, bukan cash, senilai 10 juta. Kemudian si A memberikan batas keterikatan selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan si B boleh membatalkan akad. Ditunggu selama 3 bulan. Harga yang disepakati adalah 2 miliar. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus. Dan si A berhak membuka penawaran lagi kepada orang lain. Selama 3 bulan tetap pom bensin itu berjalan dan menghasilkan keuntungan. Pertanyaannya, keuntungannya punya siapa? Atau siapa yang berhak mengambil keuntungan? Hasil dari pom bensin tentu yang berhak memilikinya adalah pemilik pom bensin itu. Pada asalnya pom itu milik si A dan hak milik itu bisa pindah menjadi milik si B jika sudah terjadi akad, dan akad sudah terjadi. Akan tapi di sini ada khiyar, hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Selama masih dalam hak khiyar, maka jamaah sekalian perlu diperhatikan, tetap keuntungan masih diambil oleh si A, karena pada asalnya pemilik selama 3 bulan itu milik siapa? Milik si A. Paham di sini jamaah? Itu hak khiyar. Allah taala alam. Sudah masuk waktu Isya, kita akan terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan poin yang ke-8. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Nah, Hafsah lanjut. Kami sampai 8. Dalam akad jual beli terkadang seorang butuh. Dalam akad jual beli terkadang seorang butuh berpikir untuk menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan akad. Kesempatan untuk menimbang selama masa akad diatur dalam bentuk adanya khiyar majelis. Disinilah seorang pengusaha muslim dituntut untuk saling jujur dan terbuka agar mereka Sallallahu alaihi wasallam menjadikan semakin jujur dan terbuka maka transaksinya semakin diberkahi. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu sama sabda, penjual dan pembeli yang selama belum berpisah. Jika keduanya saling jujur dan terbuka maka akan diberkahi transaksi keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan dan berdosa maka akan dicabut keberkahan dalam transaksi dari Bukhari dan Abu Dawud. Nah, yang ke-8, catatan ke poin yang perlu diperhatikan dalam hak khiyar. Dalam akad jual beli yang terjadi
seseorang butuh untuk berpikir dan menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan akad. Kita semua pernah mengalaminya jemaah. Ketika ingin menjual atau ingin membeli sesuatu, kita berpikir, kadang membutuhkan waktu yang singkat, kadang membutuhkan waktu yang lama. Maka disinilah fungsi atau manfaat hak hiyar. Kesempatan untuk menimbang selama masa akad diatur dalam bentuk adanya khiyar majlis dan juga beberapa khiyar yang lainnya yang nanti akan disebutkan. Disinilah dilihat kejujuran seorang muslim dan keterbukaannya di dalam melakukan transaksi, entah dari penjual ataupun pembeli. Karena tentu ketika kejujuran dan keterbukaan itu memiliki pengaruh di dalam menimbang antara untung dan rugi ketika dia ingin memanfaatkan atau ingin menjual lagi, atau sang penjual mendapatkan keuntungan. Dan sekali lagi jamaah sekalian, ketika kita bertransaksi, hendaknya jangan hanya tujuan duniawi yang kita ingin. Ada tujuan ukhrawi, yaitu apa? Keberkahan jemaah. Jangan hanya kita melihat dari sisi duniawi dan mendapatkan keuntungan yang hanya kita bisa nikmati di dalam kehidupan dunia. Tapi kita juga menginginkan dalam setiap transaksi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan jemaah. Dan tentu harta yang berkah akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan kebaikan bagi si pemilik harta tersebut, yang akan mengantarkan dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan taufik. Dan pernah Anda sampaikan oleh Asalah tentang keberkahan sebuah harta. Di antaranya ketika Allah memberkahi siapa? Anaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, atau yang pernah Anda sebutkan tentang kisah seorang penjual bubur yang Allah Subhanahu wa taala berkahi hingga dengan harta tersebut Allah Subhanahu wa taala tuntun dia untuk melaksanakan haji. Sedangkan pemilik ruko yang Masya Allah dan mungkin uangnya lebih banyak, ternyata tidak, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dengan harta tersebut melaksanakan ibadah. Itu yang namanya berkah. Dengan harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala akan tuntun dia untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya dalam kehidupan dunia tapi juga nanti di akhirat. Makanya jemaah, kita kalau melakukan transaksi, kita cari yang namanya berkah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Atau qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya saling jujur, saling terbuka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi transaksi keduanya. Namun jika keduanya atau salah satunya menyembunyikan dan berdusta, maka Allah akan mencabut keberkahan dalam transaksi mereka. Nah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, itulah indahnya seorang muslim yang dicari bukan hanya keuntungan dunia, tapi juga keuntungan ukhrawi, yang dimana di situ perlunya kita mencari keberkahan. Nah jemaah, hanya
macam-macam khiyar kita akan tunda pada pertemuan berikutnya, karena di sini ada empat jenis khiyar yang kita lebih harus putar otak ya, karena pembahasannya cukup kompleks. Maka Anda akan tunda insyaallah pada pertemuan berikutnya. Fadhal, mungkin jamaah sekalian masih ada 4 menit. Siapa yang ingin bertanya silakan. Ada transaksi di antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi akad dengan harga yang sudah ditentuai bersama, kemudian si pembeli memberikan uang DP misalnya. Nah, setelah itu tanpa sebab si pembeli ini membatalkan. Nah, dengan pembatalan tersebut uang itu dikembalikan apa tetap kita miliki? Soalnya itu kan tidak tahu sebabnya. nah, dalam permasalahan DP, kalau disempurnakan apa DP itu? Down payment. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, bayul urbu. Bayul urbu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bayul urbun tidak boleh. Kenapa? Karena ketika si pembeli membatalkan transaksi dan uangnya diambil, maka pembeli akan rugi. Dia tidak mendapatkan barangnya dan uangnya juga nah, ini bentuk kezaliman. Pendapat yang pertama tidak memperbolehkan. Sebentar loh. Selesai. Yang kedua, pendapat yang kedua, bayul urbun itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena kata pendapat yang kedua, ketika sang pembeli itu sudah memberikan DP, pada asalnya dia sudah memiliki barang tersebut, walaupun belum lunas. Dan tentu otomatis penjual itu tidak boleh lagi mengambil secara paksa karena sudah milik siapa? Dan ketika sang pembeli ingin mengembalikan jamaah, maka berarti di sini si pembeli sudah mengangkat tangan dari hak barang tersebut yang tadinya itu milik di paham di sini ya. Maka di sini tidak ada gantinya. Tidak ada ganti. Dan biasanya pembeli juga sudah memakai atau menggunakan manfaat dari barang tersebut biasanya. Ada juga yang belum. Namun tetap karena sudah menjadi pembeli, maka di sini diperbolehkan si penjual mengambil uang DP tersebut. Allah Ta'ala alam, yang lebih kuat pendapatnya adalah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan hal tersebut. Allah Ta'ala. Nah, untuk mau bilang. Nah, ini begini dari kriterianya, si pembeli ini tidak memberikan fatwa apa-apa kepada penjualnya, terus kemudian membatalkan. Cara pembatalan itu kan dia tidak mau guys, suruh ngambil uang DP tadi, dia kayaknya meridhokan. Apakah ini ada dampaknya dengan uang riba apa bukan? Enggak. Kalau misalnya tadi DP-nya tersebut walaupun si pembeli tidak ridho, maka pada asalnya DP tersebut sudah menjadi milik penjual. Dan kalau seandainya diterima, berarti itu masuk dalam ikoh, masuk dalam ikolah, dan insyaallah tidak terjadi yang namanya kerugian. Allah Ta'ala. Ada lagi jemaah? Betul. Kamu tanya tuh. Enggak. Kalau kita sebentar. Tadi dijelaskan kalau transaksi jual beli dibolehkan di
Bang Roji Ustaz. Nah, Bagaimana penerapan pajak pada saat peralihan dari penjualan utama kepada bank, kemudian pada bank pada pembeli berikutnya dikaitkan dengan Indonesia. Kenapa di Indonesia mungkin pelaksanaan jual beli di perbankan tidak berjalan? Allah Ta'ala alam, masalah pajak itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang lebih kuat, selama pajak tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, maka dibolehkan. Maka mau diserahkan kepada penjual dan pembeli itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.